Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share kembali mengenai prediksi soal SKD CPNS tahun 2021 di bidang kompetensi tes karakteristik pribadi berdasarkan FR. Namun di sini teman-teman gak usah khawatir karena pada tes SKD nanti itu di masing-masing soal itu ada clue-nya ya teman-teman. Jadi soal ini bidang profesionalisme kah, ataukah jejaring kerja, sosial budaya, pelayanan publik, teknologi informasi dan komunikasi, atau soal anti radikalisme. Jadi teman-teman nanti lebih mudah lagi untuk mengidentifikasi kira-kira nanti tindakan apa, langkah apa yang kita ambil di choice jawabannya gitu ya teman-teman, kalau sudah ada clue-nya. Buat teman-teman aku rekomendasiin platform belajar online yaitu Sahabat CPNS. Di sini bagi yang belum tes SKD, teman-teman masih bisa untuk daftar paket tryout SKD-nya. Bagi yang sudah tes bisa lanjut untuk membeli paket tryout SKB, dan di sini juga tersedia bimbel online ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek aja di situs Sahabat CPNS ya teman-teman. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini, dan gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga. So, jangan lewatkan kesempatan belajar ini untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes SKD, SKB maupun P3K ya teman-teman, karena menurut aku ini lebih efektif banget ya teman-teman, karena harganya pasti jauh lebih murah ketimbang teman-teman belajar bimbel secara offline gitu ya teman-teman. Kisaran jutaan kalau nggak salah itu biaya bimbelnya tuh kalau yang offline. Oke, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman. Soal yang pertama, dalam suatu rapat pimpinan di kantor, ada rekan sekerja Anda mengajukan usul yang berbeda dengan yang Anda sampaikan karena menganggap usulan Anda kurang tepat. Jadi sikap Anda adalah, oke, yang A, meninggalkan ruang rapat karena merasa bahwa usulan saya lebih baik. Kurang tepat ya teman-teman kalau tindakan kita itu meninggalkan ruang rapat. Yang B, mempertimbangkan pendapat rekan saya. Oke, ini bisa. Yang C, memaksakan usulan saya kepada anggota rapat yang lainnya karena memang bagus. Memaksakan usulan itu juga merupakan tindakan yang kurang tepat. Yang D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat terlebih dahulu orang yang mengeluarkan pendapat. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena dalam rapat itu kita berhak bebas mengeluarkan pendapat gitu ya teman-teman, dan sistemnya juga secara demokrasi gitu ya teman-teman. Yang E, mengalah karena takut menyinggung pendapat rekan saya jika ditentang. Ini juga kurang tepat. Kalau ternyata rekan kita memberikan usulan yang kurang tepat juga kita nggak bisa ya menerima pendapat begitu saja gitu ya teman-teman. Oke, jadi sudah tahu jawabannya. Yang paling tepat adalah yang B dengan poin 5. Dan berikut urutan jawaban dengan tingkat yang paling benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda diikutsertakan dalam pertemuan besok untuk mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahun anggaran depan, dan semua yang ikut serta diharapkan untuk memberikan usulan terhadap kegiatan tersebut. Sikap Anda adalah, oke, kita lihat jawabannya. Yang A, walaupun usulan yang saya berikan berpeluang untuk tidak diterima, namun saya akan tetap mengajukan ide kegiatan tahun depan. Oke, ini baik, kita simpan dulu. Yang B, tidak berminat sedikit pun untuk memberikan usulan terhadap rencana kerja tahun depan. Kurang tepat. Yang C, akan mengajukan usulan jika diminta oleh atasan. Boleh. Yang D, mungkin akan mengajukan usulan tergantung situasi dan kondisi. Bisa. Yang E, ragu dalam mengajukan usulan rencana kerja tersebut karena takut kecewa jika tidak diterima. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, dengan poin 5. Kenapa? Karena di sini jejaring kerja itu mengedepankan keinginan dan kemampuan yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan atau mitra kerja dengan baik. Jadi opsi A ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperkuat kinerja perusahaan dengan berinovasi untuk kemajuan bersama. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Anda sudah memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak Anda, namun ia tak ingin bersekolah, maka Anda akan, kita lihat pilihan jawabannya, A. Memaksanya untuk bersekolah, B. Membiarkannya untuk memilih, C. Membebaskannya dan tetap memotivasinya untuk sekolah, D. Mendidiknya sendiri di rumah Anda, E. Mendatangkan seorang guru privat baginya. Kalau yang A, menurut aku ini kurang tepat ya teman-teman, memaksanya untuk bersekolah, karena tidak akan baik ya teman-teman, karena anak tersebut juga sudah tidak mau bersekolah. Terlebih lagi yang B, membiarkannya untuk memilih. Kan anak kita sudah memilih untuk tidak ingin bersekolah gitu ya teman-teman. Untuk yang C, membebaskannya dan tetap memotivasinya untuk sekolah. Oke, ini lebih tepat ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lihat pilihan jawaban yang D, mendidiknya sendiri di rumah Anda. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena anak kita akan tidak bersosialisasi, tidak punya jiwa sosialisasi dengan rekan-rekan yang lain gitu ya teman-teman. Dan tentunya kita juga sebagai orang tua juga punya kesibukan tersendiri, misalnya bekerja dan lain sebagainya. Yang E, mendatangkan seorang guru privat baginya, itu juga baik, namun lebih tepatnya adalah yang C ya teman-teman. Selanjutnya, jika rekan satu tim Anda ada yang tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai perjanjian padahal deadline sudah dekat, apa yang Anda lakukan? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, saya langsung mengerjakannya. B, meminta ketua kelompok mengerjakannya. C, memaksa dengan halus teman tersebut harus selesai walau tidak maksimal. D, dikerjakan bersama tim. E, tidak peduli, yang penting tugas saya selesai. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, memaksa dengan halus teman tersebut harus selesai walau tidak maksimal. Karena soal ini itu bertujuan untuk mengetahui usaha Anda untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah dalam kelompok. Kenapa bukan yang D, dikerjakan bersama tim? Di sini jawaban C lebih baik karena yang D, tim kita juga punya pekerjaan lain yang sama-sama mempunyai deadline-nya gitu ya teman-teman. Jadi lebih baiknya kita memaksa dengan halus teman tersebut harus selesai walaupun tidak maksimal. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini, atasan Anda mengadakan sebuah rapat untuk membahas penginputan lembur karyawan melalui sebuah aplikasi dan menunjuk Anda sebagai penanggung jawabnya. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mencoba membicara kembali dengan atasan agar kembali ke sistem manual. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, berdiskusi dengan atasan untuk mencari penanggung jawab yang lain karena Anda tidak mengerti cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke, ini juga kurang tepat. Yang C, mencari tahu cara menggunakan aplikasi tersebut dari rekan kerja. Oke, ini bisa. Yang D, mengajukan pengunduran diri kepada atasan. Ini sangat tidak tepat. Yang E, mendukung akan ide tersebut dan segera mencari tahu cara menggunakannya dengan tim sistem. Jawaban terbaik adalah yang E ya teman-teman. Karena soal ini itu bertujuan untuk melihat bagaimana kita mendukung penggunaan teknologi di tempat kita bekerja. Yang E, kenapa bukan yang C? Di sini yang C bagus ya teman-teman. Di sini mencari tahu cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke, baik. Namun di sini dari rekan kerja. Alangkah lebih baiknya kalau yang E di sini mendukung akan ide tersebut dan segera mencari tahu cara menggunakannya dengan tim sistem. Jadi memang sudah bidangnya ya teman-teman kalau kita menggunakannya itu bersama-sama dengan yang bagiannya yaitu tim sistem, tim aplikasinya tersebut. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat jawabannya. A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Oke, bisa. Yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Ini lebih tidak tepat lagi. Yang D,
melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, ini bisa. Yang E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Ini tidak efektif, kurang tepat ya teman-teman. Jadi antara D dan A, tetapi jawaban yang mendapatkan poin 5, jawaban terbaik adalah yang D ya teman-teman, karena di sini tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan ketika terjadi masalah. Di sini bicarakan kepada atasan jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri. Itu adalah salah satu sikap karyawan yang profesional ya teman-teman. Ketimbang kalau yang A di sini menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Akan jauh lebih baik jika kita melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Sebagai karyawan profesional tentunya kita sudah tahu nih, ini pekerjaan kira-kira bisa maksimal diselesaikan itu kapan gitu ya teman-teman. Jika waktunya bersamaan dan pekerjaan itu sangat banyak, tidak ada salahnya kita memerlukan bantuan karyawan lain. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dengan banyaknya tugas yang harus Anda kerjakan, Anda sering lupa untuk membawa beberapa dokumen penting yang menunjang pekerjaan Anda. Sikap Anda adalah, oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, tetap mempersiapkan seperti biasa Anda lakukan. Kurang tepat ya teman-teman, ini bisa aja ada kemungkinan lupa gitu ya teman-teman. Yang B, menyimpan dokumen penting di hard disk. Oke, ini bisa. Yang C, menyimpan dokumen dengan sistem online. Oke, ini bisa. Yang D, selalu membawa dokumen cadangan. Bisa. Kurang tepat masih ya teman-teman, karena kalau sewaktu-waktu lupa juga cadangannya juga bakalan lupa gitu ya teman-teman. Yang E, mempersiapkan dokumen jauh-jauh hari. Ini juga masih kurang tepat ya teman-teman. Jadi antara C dan B, tetapi jawaban yang paling tepat berdasarkan soal di sini adalah yang C ya teman-teman, menyimpan dokumen dengan sistem online. Karena teknologi informasi dan komunikasi di sini dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Sehingga dengan menyimpan dokumen dengan sistem online dapat Anda akses di mana saja, sehingga dapat meningkatkan kinerja Anda dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. Namun beda lagi ya teman-teman, jika di soal ada disebutkan teman-teman di sini maksudnya ada perjalanan jauh dinas ke pedesaan yang areanya susah sinyal, itu akan jauh lebih tepat jawabannya adalah yang B ya teman-teman, menyimpan dokumen penting di hard disk. Kenapa? Karena kalau di sini dari soal di sini ada clue-nya di sini susah sinyal, tentunya akan sulit mengakses dengan sistem online. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang pimpinan pada sebuah instansi. Hari ini Anda didatangi oleh seorang warga secara tiba-tiba dan langsung mencaci maki karena pelayanan di instansi yang Anda pimpin dinilainya buruk. Sikap Anda adalah yang A, tetap tersenyum dan tetap mendengarkannya keluhannya. Oke, bisa. Yang B, menasihati warga tersebut agar tidak melakukan hal seperti itu. Kurang tepat ya teman-teman, karena itu adalah hak warga jika memang merasa dirugikan gitu ya teman-teman. Terlebih lagi perusahaan kita adalah perusahaan pelayanan ya teman-teman, yang bergerak di bidang pelayanan. Yang C, menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. Ini kurang tepat ya teman-teman, berarti kita tidak profesional karena kita merasa emosi gitu ya teman-teman, kurang tepat. Yang D, berusaha tidak marah, masih kurang tepat. Yang E, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Oke, berarti antara A dan E. Opsi yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Di sini pelayanan publik ini dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif,
agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Dengan Anda meminta maaf atas kurang memuaskannya pelayanan yang ada di instansi Anda merupakan hal yang tepat karena instansi Anda memberikan pelayanan yang kurang baik sehingga ada warga yang mengeluh, serta mendengarkan keluhannya adalah tindakan yang bijaksana dalam menghadapi kondisi tersebut. Seperti itu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada hari ini, antrian customer begitu panjang. Di saat Anda melayani antrian, tiba-tiba Anda ingin pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi, jika saya pergi ke toilet, antrian akan semakin panjang. Apa yang Anda lakukan? Ini adalah kondisi yang sangat umum ya teman-teman. Saat di lapangan itu 70% pasti terjadi ya teman-teman, menghadapi kondisi seperti ini, antrian panjang namun tiba-tiba kita ingin ke toilet gitu ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, langsung pergi begitu saja ke toilet karena customer pasti akan mengerti. Kurang tepat ya teman-teman, di sini dari mana customer akan tahu gitu kan ya. Terlebih lagi toilet kan pasti agak jalurnya enggak bersebelahan gitu dengan tempat pelayanan gitu ya teman-teman. Yang B, pergi meninggalkan customer dengan meminta izin terlebih dahulu dengan customer yang berada di depan Anda. Oke, ini bisa. Yang C, mencoba menahannya lalu pergi ke toilet ketika customer tidak ada lagi. Sedangkan di soal di sini disebutkan antriannya panjang gitu ya teman-teman. Kalau kita menahan bisa-bisa kondisi kesehatan kita akan terganggu gitu ya teman-teman. Yang D, tetap berusaha profesional dan melayani para customer yang sudah mengantri. Jadi, tindakan yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, di sini meminta tolong dengan teman Anda untuk menggantikan Anda sementara, mengingat jika ditahan akan mengakibatkan tidak fokus melayani customer. Jadi, kita bisa ke toilet dan customer masih bisa tetap dilayani gitu ya teman-teman. Karena kalau kita tetap mengutamakan customer, itu juga berdampak akan kurang baik ke diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi dengan memilih opsi yang E di sini, dua masalah yang disajikan pada soal itu dapat terselesaikan keduanya gitu ya teman-teman. Jadi para customer harus tetap dilayani walaupun kita menggunakan hak untuk pergi ke toilet gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem tersebut. Ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman, karena di sini posisi kita adalah sebagai karyawan, bukan pimpinan ya teman-teman. Yang B, saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem tersebut. Yang C, melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Yang D, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Ataukah yang E, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Kalau menurut aku, opsi yang paling tepat di sini adalah yang C ya teman-teman, melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Nah, kenapa yang C? Karena di sini yang mengerjakan pada saat itu kan kita ya teman-teman, Anda, dan posisinya di sini sebagai bawahan. Jadi wajib melaporkan dulu ke atasan untuk langkah selanjutnya. Kenapa bukan yang E, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu? Karena di sini Anda sudah mendapatkan kejanggalan ya, menemukan kejanggalan di sini pada sistem informasi. Jadi sebaiknya jangan dulu dilanjutkan pekerjaannya gitu ya teman-teman. Lebih baik kita melaporkan dulu kepada atasan, lalu apakah harus berhenti menggunakan sistem tersebut. Jadi kalau misalnya kedepannya ada apa-apa, misalnya ada bocornya informasi dari perusahaan dan lain sebagainya, itu sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan Anda. Jadi nggak semerta-merta Anda mengambil tindakan itu sendiri gitu ya teman-teman, tanpa meminta pertimbangan atasan.
Beda halnya jika dari soal di sini Anda disebutkan bahwa Anda ini adalah seorang atasan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu karena sudah mengetahui adanya sebuah kejanggalan pada sistem informasi tersebut. Bisa ya teman-teman? Oke. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video season berikutnya, masih dalam bidang kompetensi tes karakteristik pribadi. Aku doakan buat teman-teman semoga mendapatkan nilai tes yang terbaik, tertinggi di formasinya ya teman-teman, dan bisa lolos sampai mendapatkan NIP. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa supportnya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar jika ada video terbaru dari channel ini akan langsung ada di berandanya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.